Aktor Hollywood Jamie Foxx menghadiri pemakaman George Floyd di Houston, Texas, Amerika Serikat. Upacara pemakaman digelar 2 pekan setelah kematian George Floyd. Foxx sempat berfoto dengan pelayat seusai upacara. Kepada wartawan ia mengatakan kematian Floyd terasa berbeda karena orang-orang mendapat kesempatan untuk melihat apa yang diserukan sejak lama. Ia menambahkan ia terinspirasi dengan semua orang yang menghadiri upacara pemakaman. Foxx selama ini dikenal vokal tentang kematian George Floyd. Ia bahkan menghadiri aksi damai di Minnesota untuk memprotes kekerasan yang dilakukan polisi. Selain Jamie Foxx, aktor Channing Tatum serta penyanyi Ne-Yo juga hadir dalam pemakaman George Floyd. Upacara pemakaman George Floyd digelar pada Selasa waktu setempat di sebuah gereja di Houston, Texas. Usai kebaktian, peti emas George Floyd dibawa dengan mobil jenazah menuju pemakaman di Pearland. Sekitar 1 kilometer dari pemakaman, peti jenazah Floyd akan dipindahkan ke kereta kaca yang ditarik sepasang kuda putih. Jenazah Floyd akan dimakamkan di samping makam ibundanya. Aksi Black Lives Matter yang digaungkan di Amerika Serikat rupanya turut mengubah kota Washington DC. Sejumlah karya seni dari para demonstran mengubah wajah kota yang sempat diwarnai kerusuhan menjadi pemandangan yang lebih berwarna. Karya seni menghiasi titik unjuk rasa gerakan Black Lives Matter di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Sebuah benda raksasa bertuliskan Black Lives Matter serta beberapa coretan demonstran terpasang di pagar temporer Lafayette Square yang berada di sisi utara Gedung Putih. Sejumlah warga mengaku terpesona melihat karya seni yang terpasang. Mereka berpendapat hiasan-hiasan para demonstran mengubah wajah Washington DC yang sempat suram akibat kerusuhan menjadi berwarna. To see such a movement create this, 5 minutes of art, like literally, that's something to feel proud of. Something to feel proud of to see, Black Lives Matter from space, Warga lainnya, Barrett Bamford, ikut berpartisipasi dengan menjepitkan origami yang telah ia buat saat tinggal di rumah akibat pandemi COVID-19. I feel like we've moved past this period of unrest and violence, which was instigated by the police, and we've taken the streets back peacefully. Sebelumnya, Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, menginisiasi mural raksasa di 16th Street bertuliskan Black Lives Matter berwarna kuning. Ia juga mengganti nama jalan di sekitar Gedung Putih dengan nama Black Lives Matter. Layanan Taman Nasional berencana akan melepaskan pagar pada Rabu waktu setempat sebagai upaya untuk membuka kembali Lafayette Square. Meski begitu, beberapa pagar masih akan dipasang di sekitar lokasi yang terdampak kerusuhan untuk diperbaiki. Gelombang protes anti-rasisme menyebar hingga ke seluruh dunia. Demonstran di kota London dan Bristol, Inggris meruntuhkan sejumlah instalasi patung yang menjadi simbol perbudakan dan rasisme di Inggris. Sebuah patung yang dipasang di halaman salah satu museum di kota London, Inggris diruntuhkan pada Selasa 9 Juni lalu. Patung yang dibuat menyerupai Robert Milligan tersebut menjadi bulan-bulanan demonstran anti-rasisme di London, Inggris. Pasalnya, tokoh tersebut merupakan simbol perbudakan dan rasisme. Keputusan tersebut adalah dampak dari gelombang protes anti-rasisme di Inggris. Disaksikan oleh para pendukung Black Lives Matter, patung tersebut diturunkan dari tugu. Pada Selasa waktu setempat, Wali Kota London mengumumkan perihal banyaknya patung tokoh imperialis yang bisa dihilangkan di jalan protokol di Inggris. Seberapa? Kita ke informasi selanjutnya, virus corona sampai saat ini terpantau cepat menyebar di wilayah suku pedalaman hutan Amazon Brasil. Tercatat tidak kurang dari 30.000 penduduk asli Amazon terkena COVID-19. Salah satu penduduk asli Amazon yang paling terkena dampak COVID-19 adalah yang tinggal di seberang sungai Taruma Acu, wilayah yang berlokasi di sekitar kota Manaus. Sejak corona mulai merebak di wilayah suku pedalaman Amazon, mereka merasa diabaikan, tidak mendapat perhatian khusus dari layanan kesehatan penduduk asli pemerintah Brasil, SESAI. Menurut penduduk setempat, mereka yang diduga terpapar corona kini telah dibawa ke rumah sakit terdekat di kota Manaus lantaran SESAI tidak menyediakan perawatan medis yang laik. Berdasarkan data otoritas setempat, sedikitnya 130 penduduk asli Amazon meninggal dunia akibat pandemi COVID-19.
Setelah ditutup selama 2 bulan akibat pandemi COVID-19, sejumlah resor di Cancun dan Riviera Maya, Meksiko kembali dibuka pada Senin waktu setempat. Pihak resor pun memberikan upacara sambutan yang meriah bagi tamu pertama mereka. Belasan turis tiba di 41 hotel yang masih belum buka sepenuhnya. Hal ini jauh berbeda dengan kedatangan turis tahun lalu yang mencapai 23 juta orang dan menghasilkan 15 miliar dolar Amerika atau setara 212 triliun rupiah bagi perekonomian setempat. Pihak resor mengatakan mereka menyambut sekitar 300 turis di hari pertama. Sebagian besar dari mereka berasal dari Amerika Serikat. Mereka juga telah menerima reservasi untuk bulan Juli dan November. Kebanyakan wisatawan ingin keluar rumah setelah berbulan-bulan terkunci saat karantina wilayah akibat wabah virus corona. Guna meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan virus corona di transportasi umum, pengelola kereta bawah tanah Metro Kota Madrid, Spanyol menerapkan sejumlah kebijakan baru. Jumlah penumpang kereta bawah tanah Metro di negeri Matador turun drastis seiring merebaknya virus corona. Meski demikian, pihak kereta Metro tetap melakukan berbagai macam upaya pencegahan COVID-19 lantaran Kota Madrid sudah berada dalam fase kedua pelonggaran penguncian wilayah. Upaya pencegahan itu antara lain mewajibkan seluruh penumpang mengenakan masker, memasang mesin penjual hand sanitizer dan masker, serta selalu mengontrol suhu tubuh baik penumpang maupun petugas kereta. Ketika perekonomian kembali dibuka, perusahaan plastik pun sibuk mengerjakan pesanan partisi plastik untuk mencegah sebaran virus corona di pertokoan maupun perkantoran. Namun banyaknya permintaan membuat material pembuat partisi ini langka di seluruh dunia. Partisi plastik kini menjadi barang yang dicari terutama di perkantoran yang mulai menerapkan bekerja dari kantor selama pandemi COVID-19. Partisi ini memungkinkan para pegawai tetap bekerja tanpa takut terkena droplet atau titik air saat berkomunikasi dengan rekan kerja. Permintaan pembuatan partisi pun melonjak dan memaksa para perusahaan plastik untuk kerja lembur demi memenuhi pesanan pelanggan. Seperti sebuah pabrik di California, Amerika Serikat yang mendapatkan pesanan dari pertokoan, restoran, kantor, dan tempat kerja lain. Namun banyaknya pesanan membuat bahan pembuat partisi menjadi langka. But it's a worldwide shortage on material right now because this demand is worldwide. We had no idea that the sneeze guards / partitions would become such a big part of our business. And what's been happening is it's been harder and harder to get material. Perusahaan juga mengeluhkan kurangnya pegawai yang mengerjakan pesanan dalam jumlah banyak ini. Mereka pun berencana merekrut pekerja agar bisa memenuhi pesanan yang ada. Kini kita akan lihat bersama data terbaru wabah kasus virus corona dunia berdasarkan data yang dihimpun oleh worldometers.info. Hingga hari ini pukul 4 sore jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19 di seluruh dunia sudah menyentuh lebih dari 7,3 juta jiwa dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai lebih dari 414.000 jiwa. Sedangkan yang dinyatakan sembuh melebihi angka 3,6 juta jiwa. Di Amerika Serikat, total kasus positif corona kini mencapai lebih dari 2 juta kasus dengan angka kematian lebih dari 114.000 jiwa. Sementara pasien yang sembuh menyentuh lebih dari 788.000 jiwa. Sementara itu di Brasil dengan lebih dari 742.000 orang dinyatakan positif COVID-19, korban meninggal sebanyak lebih dari 38.000 jiwa, sementara pasien sembuh mencapai lebih dari 325.000 orang. Sedangkan di Rusia, kasus COVID-19 tercatat ada lebih dari 493.000 jiwa dengan lebih dari 6.000 orang meninggal dunia dan jumlah yang sembuh menjadi lebih dari 252.000 jiwa. Pemerintah Jepang menggunakan robot dalam membantu jaga jarak aman para penumpang di Bandara Haneda. Selengkapnya di News Update selepas jeda berikut.